Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 481-1242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Karena itu, mari dengan iman, kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya.
mana dengan saya, Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara,
Janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41
ayat 13 dan 14 yang berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin." Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom, yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini, Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10 ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu.
Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini karena kita hidup berintegritas. Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh ralabasikaralah. Haleluya. Urialala makana mayarala wala 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 wala. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, serahkan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Kalau berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat yang paling tepat
untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, minta ampun, minta ampun supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni, ampuni. Bapa, ampuni anak-anakmu semua, ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin.